Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sohib Riset, selamat datang di Kudapa. Kisah-kisah nggak laku di balik penelitian. Saya Mujtaba Hamdi, pengajar sosiologi di kampus paling bergengsi ya. Bergengsi di dunia dan di akhirat ini. Tidak hanya di dunia aja nih. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Bersama saya sudah ada Mas Faiz Maulana, nggak pakai Sayyidina ya. Ya, beliau juga dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan bukan penelitiannya, tapi cerita-cerita di baliknya yang ini jarang-jarang dimuat di skripsi atau di tesis atau di buku-buku ya. Kita obrol semua di situ. Nah, di edisi perdana kali ini kita akan memperkenalkan serial kita, Kudapan ini. Kudapan itu apa sih sebetulnya Mas Faiz? Kudapan itu kalau di di kebiasaan kita sehari itu kan jadi teman ngobrol, Mas. Jadi teman ngobrol, obrolan apa saja pasti ada kudapannya di situ. Ada kudapannya. Nah, sayangnya di sini belum ada ini, kurang ini. Ini ada cuma kopi. Oh, kopi. Kita minum dulu kopinya. Siap. Minum dulu. Lumayan lah ada kopinya ya. Meskipun belum ada kudapannya. Jadi obrolan apapun rata-rata kudapan ada di sana ya. Baik obrolan yang ringan maupun yang berat pasti ada kudapan di situ. Ya, ketika presiden menemui tamu ya, istimewa gitu ya, itu ada kudapannya di sana. Ada kudapannya. Ya. Kudapan selalu menemani lah. Selalu menemani. Ketika kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu, Pasti ada. Ada kudapannya supaya obrolannya asik. Nah, ini peluang bagi Sohib Riset sekalian, kalau mau menyumbangkan kudapan di sini juga boleh. Nah, supaya nggak kosong-kosong amat ya. Betul. Nah, terus hubungannya dengan acara ini apa? Apakah kita bicara kuliner sebetulnya di sini? Tidak, tapi kita akan ngomongin soal hal-hal yang nggak laku tadi di penelitian. Iya. Sebagaimana kudapan itu, meskipun kehadirannya nggak terlalu diperhitungkan, tapi sebenarnya penting. Iya, kudapan itu bukan main course ya, bukan menu utama. Kalau dalam kita makanan besar itu, kudapan itu hanya sampingan saja gitu. Tapi kalau itu nggak ada yang kurang, rasanya ada yang hilang. Betul. Nah, itu seperti kisah-kisah yang nggak masuk di laporan penelitian itu ya. Di tesis, di skripsi, di disertasi itu tidak pernah diceritakan. Tidak pernah diceritakan. Isinya data-data yang dianggap ilmiah ya. Kalau kisah-kisah tadi dianggap ini kurang menarik lah. Padahal bagi kita juga menarik. Kita juga menarik. Oke. Nah, kalau Mas Faiz sendiri apa ini? Mas Faiz ini penelitiannya apa sih? Apa saja penelitian? Saya pernah melakukan penelitian tentang perempuan Jawa. Perempuan Jawa di Lamongan. Di Lamongan. Lamongan itu kalau sekarang ya, Lamongan itu selain terkenal dengan sotonya, Betul. itu juga terkenal dengan yang dulu jadi terpidana teroris itu loh. Oh, Amrozi. Yes. Amrozi. Nah, kalau meneliti perempuan di Lamongan itu apa? Itu yang bikin ramuan sotonya bagus atau bagaimana itu di sana? Kalau penelitian terus terang Mas Tafa, penelitian yang saya lakukan itu penuh dengan lika-liku. Oke. Lika-likunya karena saya melakukan penelitian ke perempuan, sedangkan saya laki-laki. Jadi untuk membangun kepercayaan terhadap perempuan itu punya cerita tersendiri. Maksudnya kepercayaan ini gimana ini? Kan Gimana? Laki-laki nggak dipercaya sama perempuan apa bagaimana? Gini, karena saya melakukan penelitian dengan perempuan yang sudah berkeluarga. Jadi ketika saya mau wawancara jadi kadang suaminya itu rada tidak memberikan izin. Itu susah itu untuk membangun kepercayaan pada keluarga, ya kan? Yang bangun immerse gitu ke orang. Rapuh. Ya, gitu. Jadi itu menurut saya pengalaman tersendiri. Jadi memang pernah dicemburui sama suaminya informan gitu? Ya secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Kalau Mas Tabang sendiri gimana? Ya, saya cukup banyak juga cerita itu.
yang cukup lama saya di kawasan Lumpur Lawindo. Oke. Nah, di kawasan Lumpur Lawindo sejak pertama-tama sebetulnya niatnya adalah bukan hanya penelitian, tapi bikin media komunitas. Niatnya waktu itu. Tapi lama-lama kemudian jadi penelitian. Jadi penelitian juga. Nah, yang menarik kalau ketika penelitian itu di kawasan yang sedang dalam situasi gitu ya, situasi huru-hara gitu. Persoalannya macam-macam. Pernah pagi-pagi bangun tidur, pagi-pagi 6:30 saya kalau nggak salah ingat itu, kan kita ngontrak rumah di sana. Pagi-pagi ada warga datang. Warga datang itu coba ngeluhin apa? Itu warga perempuan, ibu-ibu, ngeluhin bahwa suaminya selingkuh. Masuk. Gitu. Jadi kita menjadi pendengar yang baik. Iya. Gitu kan. Ya kenapa ya kita sampaikan bahwa ya namanya hidup itu penuh ujian gitu. Padahal saya waktu itu juga masih culun ya. Iya. Itu seolah-olah menasihati warga yang sedang galau, yang sedang memiliki masalah rumah tangga. Yang ternyata suaminya juga ya lagi temenan sama kita. Gitu. Temenan sama kita karena kan lagi ini ya kasih macam-macam, jadi kita suaminya juga aktif di situ gitu. Nah, berarti ngasih tahu suaminya itu selingkuh padahal. Jadi gimana, kita kan nggak mungkin hanya saya di sini hanya melakukan penelitian, kan nggak mungkin begitu ya. Kita cerita juga, oh ya kita rem hati ini. Kita kasih, kita hibur, kita yakinkan ya, insya Allah cobaan itu akan segera berlalu dan seterusnya gitu. Nah itu salah satu, itu juga nggak ada di laporan penelitian saya. Betul. Emang banyak hal menarik sebenarnya Mas dari apa yang dilakukan ketika penelitian sebenarnya di balik itu. Saya kayak cara kita melakukan pendekatan ke orang. Masa pernah salah informan nggak Mas? Kira-kira mau nyari apa, ternyata tiba-tiba ini kok saya semakin jauh dari ini penelitian gitu. Ini saya pernah. Nah ini pernah suatu ketika saya waktu itu, ini kelihatan usia jadi ya. Oh iya siap. Tahun 2000-an awal. Iya. 2003 2004 itu. Waktu itu meneliti soal pesantren. Kebetulan informannya adalah orang bule. Nah, gitu kan. Nah, waktu itu masih culun gitu. Janjiannya di salah satu kafe di Jakarta. Kita bertemu di sana. Janjian gitu. Nah, di kafe itu kebetulan ada orang bule yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik, dan dia sedang bicara soal pesantren. Ya sudah, saya ngobrol pesantren macam-macam gitu kan. Nah, saya dari mana? Oh ya, saya sedang mau menulis soal pesantren. Nah, dari kacamata teman-teman peneliti dari dari mancanegara itu bagaimana? Wah, udah ngobrol panjang. Dia sampai ngasih beberapa buku pesantren, karena waktu itu ya ini saya agak sungkan kalau menyebut namanya. Tapi kira-kira ini beliau ini yang sedang saya obrol ini merupakan juga salah satu kepala lembaga penelitian luar negeri yang ada di Jakarta. Sehingga punya banyak buku. Waktu itu nggak tahu dia sedang bawa buku kebetulan. Sebagian dikasih ke saya. Nah, ketika ngobrol-ngobrol, saya tahu bahwa dia bukan orang yang saya sedang janjian ingin wawancara. Berarti salah orang. Saya baru tahu lewat message telepon bahwa orang tersebut belum nyampe di kafe itu. Iya. Pengalaman lagi sebenarnya Mas, karena salah informan kan dari begitu juga. Kalau saya bukan salah informan ya, tapi kecele itu saya sudah janjian gitu, tapi janjian yang saya maksud itu tempatnya beda ternyata dengan orang yang janjian sama saya. Jadi saya nungguin, dia juga nungguin. Waktu itu belum ada Sherlock kali ini. Belum ada. Jadi kita sama-sama nungguin. Ternyata kita beda tempat janjiannya. Cuman itu sih pengalaman kalau salah orang enggak, tapi salah tempat janjian. Saya pernah mengalami itu ketika melakukan penelitian. Kalau ada pengalaman saya yang lain juga dicuekin.
dicuekin ini ya, waktu itu ini penelitian di Malaysia waktu itu, di salah satu wilayah di pesisir timur gitu. Memang ini salah satu wilayah yang dikenal inilah agak Islamis gitu ya. Nah ini sudah inilah menyampaikan beberapa pertanyaan gitu supaya dia ready gitu, bikin janji gitu. Dia salah satu anggota dewan lah, dewan yang ada di situ. Waktu itu saya meneliti soal madrasah. Madrasah kan ingin tahu kan madrasah di sana gimana sih? Seperti apa? Nah, apakah sama kayak di Indonesia tempat kita yang ada salafinya, ada nahwu sorof dan macam-macamnya begitu. Nah, begitu di sana janjian saya dicuekin. Dia nulis saja, saya tanya panjang, dia cuma jawab 2 kata. Saya tanya panjang lagi 2 kata. Setelah 15 menit saya nggak kuat, saya pamit saja. Jadi banyak sekali cerita-cerita cerita-cerita pinggiran. Iya, cerita-cerita yang itu nggak masuk laporan. Iya, nggak ada di laporan. Nggak masuk laporan. Barangkali nanti sebenarnya banyak ya Mas. Para peneliti itu barangkali punya pengalaman yang serupa seperti kita ya. Tentang apa yang ada di balik penelitian kita atau dapurnya lah kira-kira kan. Dapurnya ya kan, bagaimana kita saya pernah kehilangan hasil wawancara saya itu dengan catatan lapangan. Itu akhirnya kan saya harus ngubungin informan saya kan untuk mewawancarai ulang dan itu kan susah sekali meyakinkan bahwa ngapain sih saya ditanya lagi gitu kan, pertanyaan yang sama dari kemarin. Iya. Dan itu kan belum tentu jawabannya sama dengan yang awal kan. Nah, itu menurut saya juga dan feel-nya pasti berbeda. Nah, feel-nya sudah ngambek duluan kayaknya. Soal duluan. Ini orang nanya mulu, kemarin kayaknya udah kan gitu. Nah, itu butuh upaya lagi untuk kita ngomong sama orang itu kan dengan kita yang lem lah ya kan, dengan minta tolong gitu kan, jadi ngelendek kan, biar kita dapat data lagi kan gitu. Nah itu menarik sebenarnya. Nah catatan lapangan ini saya juga ada pengalaman. Ini tempat saya di Lebak Bulus dekat kali itu kena banjir, beberapa kali kena banjir. Yang terakhir kemarin tahun lalu ya, 2020 awal tahun masih kena banjir ya Mas? Masih kena banjir, waktu itu lagi banjir ya. Nah salah satu yang kena banjir adalah catatan saya yang saya biasanya kan punya beberapa cadangan buku catatan, ada yang A4 begitu, ada yang kecil ya. Nah, yang kecil itu kena banjir. Iya. Kena banjir, padahal itu kan catatan spontan. Biasanya saya kemana-mana. Biasanya yang inti biasanya kan di situ. Biasanya di situ. Biasanya kan jotingnya di situ. Coretan-coretan yang spontan ada di situ gitu. Tapi begitu biasanya mau nulis hasil penilaiannya, itu andalannya di sana. Betul. Andalannya kalau nggak ada itu kita nggak bisa nginget cerita apa yang waktu itu terjadi. Nah, itu kena banjir. Waduh. Sudah kena banjir. Cukup parah karena ada mungkin 1 meter lebih waktu itu. Nah saya ambil, saya jemur. Wah. Sampai kering. Butuh effortnya luar biasa itu untuk selesaikan. Karena ini permata ya. Oh iya. Intinya di situ Mas. Betul. Intinya itu. Dan kalau kita ingat, kalau peneliti yang sudah senior gitu, kita tahu Taniali yang nulis The Land Ends itu catatan lapangan 20 tahun, 2 dekade kan. Nah, artinya ini permata yang direntangkan selama 20 tahun. Dari tahun 90-an baru ditulis akhir 2000-an. Ya, sebelum 2010. Itu artinya apa? Ya, ini bagi peneliti-peneliti, khususnya peneliti kualitatif kayak kami ini permatanya ada di situ. Betul. Kalau gitu kita kehilangan ya kayak Mas Faiz, bisa nyari lagi narasumber. Ya kan, coretan-coretan itu penting ya kan. Meskipun bagi kita, ya, bagi orang yang sudah pegang bukunya itu kayaknya nggak penting. Padahal itu dapurnya di situ. Itu dapurnya. Kalau nggak ada dapurnya ya nggak mungkin jadi produk kan. Walaupun sudah ada laptop, ya, walaupun sudah ada laptop. Kadang-kadang tetap
bawa yang namanya catatan kertas. Oh, berarti Mas Tabo juga kalau penelitian masih sering bawa pegang itu. seperti Nah, saya biasanya kalau lagi keliling di lapangan bawa yang kecil. Nah, supaya gampang dibawa ke tas kecil atau diselipin di saku gitu. Betul. Itu masih masih sangat penting. Masih menjadi andalan lah ya. Masih andalan. Dulu walaupun dulu belum ada yang lengkap begini ya, bisa motret, bisa iya, betul. betul. Kita kan bawanya ada macam-macam tuh biasanya. Selain catatan, alat rekam. Recording ya. Nah, yang kasetnya kecil. Ya, itu kan sebelumnya kasetnya gede ya. Kita sudah ada teknologi kasetnya kecil gitu. Sama kamera pocket. Nah, sekarang semuanya ada di sini semua. Iya, betul. Nah, ini anak-anak sekarang lebih mudah. Lebih mudah sebenarnya. Meskipun saya biasanya juga gitu Mas. Kalau saya wawancara itu saya bawa record yang kecil yang sekarang pakai memori itu. Ya. Tetap bawa buku kecil itu buat jotting itu. Karena nggak tahu ya, nggak enak aja kalau kita diskusi itu rekaman yang baterainya 1 itu ya. Iya, itu nggak enak aja. Tapi kalau meskipun sudah direcord, tapi kalau nggak ditulis itu kayaknya gimana ya, kayak nggak enak aja. Gitu. Apalagi Sohib riset Mas Faiz ini juga penyair. Nah, kalau penyair ini selain nulis catatan lapangan ketika ada suasana yang cocok ini buat puisi, Pak. Ya bikin juga nih puisinya. Iya. Nah, biasanya saya juga kadang terilhami. Terilhami, ya kan. Dari dari aktivitas ya. Lalu kemudian ya kalau lagi pengen ya kita tulis. Gitu. Biasanya gitu sih Mas. Nggak semua yang kita lakukan saat riset itu jadi benar-benar jadi bentuk penelitian, tapi ada sisi lain. Karena kan kita merasakan kadang capek gitu Mas. Iya. Mas tahu pernah begitu kan? Jadi waduh kok jangankan capek, bukek aja pernah. Nah, itu dia. Karena saya pernah merasa gini Mas. Sudah penelitian, sudah sesuai dengan rencana kita, tapi ketika kita wawancara itu kayak ada yang kok kayaknya nggak dapat ya jawaban dari yang saya inginkan, itu kadang nggak dapat. Itu kadang pernah begitu ya Mas ya. Iya, betul. Jadi itu yang kita bikin, waduh kayaknya ini jangan penelitian saya nggak jadi, kadang gitu saya. Ada kekhawatiran. Kalau sudah khawatir begitu, jadinya puisi ya. Nah, itu dia. Itu. Jadi kalau udah khawatir, itu jadi puisi. Sayangnya saya bukan penyair, jadi karena seorang penyair itu hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Nah, tapi ada juga nih pengalaman menarik. Kalau misalnya nanti Mas Faiz cerita dulu. Kalau penelitian kan kita ini sebetulnya juga punya bekal sendiri untuk beberapa waktu gitu ya. Tapi ada kalanya kita ini nggak punya bekal kan. Di lapangan kehabisan bekal. Nah, apa yang terjadi ketika kehabisan bekal? Saya pernah sampai ngutang ke informan. Informan ini, kan biasanya kalau peneliti yang di cerita-cerita dahulu itu ya, itu yang dari negara maju ke negara yang lebih berkembang, dia bawa sesuatu di sana. Kan kalau kisah antropolog begitu kan, bawa itu yang anti bisa. Nah, jadi dia bawa suntikan anti bisa, kalau ada orang kena ular dia suntik sembuh, ada keajaiban. Jadi pahlawan lah peneliti. Tapi yang saya alami nggak begitu. Enggak, sebaliknya. Dari situ malah ngutang sama informan. Ini saya kehabisan bekal. Boleh ngutang nggak? Boleh. Gitu kan? Saya alhamdulillah bersungguhnya belum pernah ngutang itu belum pernah sampai kehabisan bekal terus kemudian ngutang, belum pernah. Jadi ya cerita yang menarik di saya ya cuman karena saya datangnya pas waktu, jadi saya janjian sama informan. Itu kadang memang janjian sama informan itu harus benar-benar ditepati Mas waktunya itu. Ya, karena saya pernah punya pengalaman begini. Saya penelitian ketemu sama orang janjian jam 2, tapi saya molor dan saya nggak informasi jam 3 gitu. Nah jam 3 itu posisinya adalah si keluarga ini mau pergi gitu. Pergi. Karena keluarga ini juga nggak enak karena saya sudah datang, saya diajak makan Mas. Diajak makan, jadi wawancaranya saya nggak di rumah tapi di tempat makan itu. Yang bayarin dia. Gitu. Saya sudah nggak mau tapi dipaksa ya sudah, akhirnya saya mau. Jadi saya pernah punya pengalaman begitu. Jadi lumayan lah ya. Iya lumayan. Jadi bagi teman-teman yang melakukan
penelitian terus janjian sama ilmuwan baiknya harus ditepati jam itu tuh. Kalau janjian jam 2 saja, jam 3 nanti nggak enak, malu sendiri kita. Malu sendiri, apalagi biasanya informan itu sudah punya siklus sendiri. Betul, punya siklus. Dia kita kan orang yang datang di suatu lingkungan yang kegiatannya sudah pasti. Betul, betul. Kalau pagi kerja, siang istirahat kerja lagi, Betul. mungkin sore baru nyantai di rumah gitu sama keluarganya gitu. Itu penting memahami siklus informan kita itu, Mas. Biar nggak biar nggak mengganggu lah, biar nggak mengganggu dan bentrok. Karena pengalaman saya itu, karena saya informan penelitian saya itu perempuan berumah tangga. Persis. Nah, itu Jadi menarik. Jadi itu susah sekali. Apalagi nggak mungkin dong ngobrolnya malam-malam. Makanya itu dia. Nggak enak. Itu dia. Karena itu tadi yang di awal saya cerita tadi, suaminya rada gimana sama saya itu karena saya wawancaranya malam-malam, Mas, awal-awal pertama kali saya terjun lapangan itu terus janjian malam-malam. Kupikir ya kayak di sini gitu bisa ngobrol, ternyata enggak, ternyata suaminya rada tersinggung gitu. Akhirnya besoknya lagi saya mikir, berarti nggak bisa malam-malam. Timingnya harus diubah ini. Nah, itu makanya itu pentingnya kita tahu siklus informan kita, Mas. Itu penting sekali biar nggak ada perasaan yang gak enak sama informan kita. Pernah penelitian yang ini nggak, Mas Faiz? Jadi kalau ini mungkin penelitian yang cukup panjang waktunya ya. Nah, pernah ada penelitian yang waktunya pendek. Jadi Mas Faiz ini dituntut untuk misalnya menyelesaikan penelitian dalam waktu yang singkat. Oh iya, pernah saya, Mas, kemarin ini penelitian sama teman-teman soal TBC. Sama teman-teman di LPPM ya. Unusia. Kampus yang paling bergengsi di dunia dan akhirat. Nah, saya pernah melakukan penelitian tentang TBC itu. Itu kan cepat sekali, Mas. Jadi dikasih rentang waktu untuk melakukan wawancara dengan banyak orang, ya kan? Itu banyak waktunya dekat sekali. Dan orangnya yang kena TBC. Orangnya ada yang kena TBC, terus ada yang orang kena TBC, pasien gagal, artinya perawatan TBC tapi kemudian dia sudah enggak resisten obat. Ya, resisten obat. Lalu kemudian ada kayak mentornya gitu di puskesmas. Nah, itu kita wawancara. Nah, pengalaman saya adalah pernah saya satu wawancarain orang yang kena TBC. Kita kan nanya, "Bapak punya saudara enggak?" Jawabannya enggak. Gitu. Tapi kita wawancara dalam itu dia ngomong, "Adik saya ada." Loh, lalu saya katanya tadi ngomongnya adik, Pak. Oh iya. Akhirnya saya minta nomornya untuk wawancara keluarga ya kan, keluarga TBC. Nah, di situ tapi memang tantangannya kalau itu kan kerjasama ya, Mas. Tantangan dari wawancara penelitian yang kerjasama itu kan biasanya informan itu ada aja. Setelah kita wawancara itu, Mas, nggak ada oleh-oleh atau apa. Itu tantangan teman jawab itu. Jadi tantangan kalau riset kita cepat ya. Iya, betul. Jadi masuk ke suatu populasi atau suatu masyarakat, tapi kita tidak tinggal lama di sana, tidak bersahabat di sana, tapi ngambil data langsung kembali ke kampus atau ke lembaga penelitiannya. Itu jadinya mereka merasa oh ya timbal baliknya apa tuh ya. Betul. Dan responnya nggak enak. Maksudnya responnya saya datang nih baik-baik terus tiba-tiba gini, sudah Pak mau nanya apa, langsung gitu. Kita jadi oh ya sudah, akhirnya kita nanya gitu aja. Jadi responnya juga beda, Mas. Karena kita ketemu pada saat itu saja kan. Setelah itu juga udah selesai. Iya. Jadi penelitian lama kan kita seperti keluarga ya, sampai sekarang masih kontak. Masih kontak. Kita masih main ke rumah atau tempat mereka ngobrol biasa, walaupun nggak sedang penelitian gitu, tapi masih terus nyambung gitu. Cerita-cerita gitu kan. Kita juga kadang nanyain kegiatannya. Jadi sebenarnya enaknya penelitian jangka panjang itu gitu sih, daripada penelitian yang cepet ya kan, ya kita ketemu informan cuma sekali itu aja gitu kan, nanti juga dilupakan kan gitu. Dan menarik, lebih manusiawi ya. Ya. Tapi sebagai peneliti kita tetap kalau ada komitmen kita jangka pendek kita jalan juga. Jangka panjang kita jalan juga. Itu bagian dari etos ya. Etos kita sebagai seorang peneliti.
Mas Faiz, ini akan panjang kalau kita cerita dari awal sampai akhir gitu. Betul. Mas Faiz penelitian sudah berapa lama? Mulai umur atau justru sejak bayi jalan sudah mulai penelitian? Enggak ya? Enggak. Sebenarnya udah mulai pengamatan, tapi belum penelitian. Kecil itu kan pengamatan, tidak penelitian kan. Ya kan. Penelitian ilmiah itu ya sejak mungkin awalnya sejak S1 itu. Ketika menyelesaikan skripsi, setelah itu baru mulai ikut-ikut gitu. Waktu itu terjerumusnya gimana ceritanya? Apakah kepaksa karena senior yang ngajak atau gimana? Dulu menikmati penelitian itu awalnya karena terpaksa. Sekarang skripsi kan. Awalnya karena skripsi terpaksa dulu. Tapi akhirnya kok sepertinya dunia ini menarik. Jadi akhirnya kalau ada survei apa itu saya ikuti. Oke. Ya, itu sebenarnya. Nah akhirnya dampak dari saya ikut-ikut survei itu sebenarnya saya mendapatkan pelajaran ketika di penelitian saya, misalnya saya bikin tesis. Karena survei itu kan juga harus meskipun sekali tapi tidak semua diterima loh Mas. Iya betul. Iya kan? Itu paling menarik. Nah ini penting bagi teman-teman yang mahasiswa ya, yang nanti akan melakukan penelitian. Kalau ada survei, ini ikut itu. Itu mengajarkan kita gimana cara berkomunikasi dengan orang. Sebenarnya menarik. Sehingga nggak hanya merasa ditanyain doang, habis itu dicuekin. Betul. Nggak diperlakukan sebagai manusia. Betul. Pernah ditolak orang. Kalau saya pada waktu itu saya mau survei, terus ditolak orang. Saya nggak mau, yang sono aja. Itu susah loh Mas. Itu susah. Itu kan membiarkan kita. Waduh, apa yang salah dengan kita ya? Itu cuma survei aja kan. Dan kita sudah bawa oleh-oleh kan. Dulu oleh-olehnya sabun Mas. Sama pewangi. Tapi ditolak. Ya itu kurang mahal ya. Ya mungkin itu pengalaman saya. Jadi dari dulu, jadi setelah S1 baru ikut. Saya kayak kisahnya sebaliknya. Gitu ya. Jadi saya memulai penelitian itu ya karena salah satu atau banyak senior ya. Iya. Saya masuk ke suatu lembaga mana banyak senior juga ada di situ. Nah, diajak penelitian. Padahal S1 belum selesai. Oke. Nah, S1 saya ceritanya panjang juga. Iya. Selesai ya. Iya. Yang pada akhirnya selesai juga. Nah, sudah ikut penelitian ke mana-mana, ke berbagai lokasi di Nusantara. Di waktu itu misalnya meneliti soal pesantren dan musik. Ini kan menarik waktu itu. Betul. Ya karena sama senior saya juga santai aja kan, walaupun dipecah ya. Di suatu lokasi misalnya saya harus ke sana, kemudian teman saya yang lain ke sana gitu, tapi seneng-seneng aja. Karena waktu itu terus terang pertama kali naik pesawat ya waktu itu. Iya. Nah, kerja. Nah, jadi penelitian ini menarik, salah satu yang membuat kita yang dulu itu nggak membayangkan bisa naik pesawat gitu. Itu membuat kita bisa naik pesawat. Betul. Bisa. Nah, baru beberapa kali ikut penelitian dengan senior kan karyanya karya bareng ya, jadi bukan karya sendiri, baru kemudian menyelesaikan skripsi. Setelah itu baru bisa punya gagasan-gagasan penelitian sendiri. Yang kadang-kadang bisa dieksekusi, kadang-kadang enggak. Bisa dieksekusi karena ada yang danai, ada yang kasih budget baik bersama-sama atau sendiri. Itu penting. Ada yang danai itu penting sebenarnya. Ya, karena ya kalau penelitian itu kan ya itu jangan sampai kehabisan tadi itu. Kehabisan bekal. Nah makanya itu pentingnya dari mendanai. Pentingnya dari mendanai di situ. Atau yang lain juga. Jadi melakukan penelitian di mana kita berkegiatan di situ. Saya tadi di Lumpur Lapindo itu saya punya kegiatan bersama dengan kawan-kawan yang lain bikin media komunitas. Oke, saya sambil mengumpulkan pengalaman, bikin catatan-catatan kecil. Itu ada banyak catatan saya yang selama beberapa tahun di Lumpur Lapindo itu, mulai kisah yang serius gitu, sampai yang advokasi itu, sampai yang tadi itu kayak begitu itu. Pagi-pagi ada orang yang curhat dengan suaminya selingkuh, pasangan selingkuh kan. Itu cukup banyak cerita. Ada lagi cerita misalnya dia keluarganya kan ini ya, waktunya satu rumah gitu, kemudian harus ganti rugi,
banyak cerita aja di situ. Yang kemudian berantem, yang kemudian macam-macam lah ceritanya. Nah, itu semua tentu nggak semuanya dimunculkan di laporan penelitian. Nah, di situ kita pikir-pikir betul yang perlu dimasukkan ya. Nah, yang betul. Yang enggak gimana Iya. Ada teman saya penelitian juga itu, dia karena saking immersnya, Iya, saking ngerti betul. saking ini ya, taponya ini dalam banget gitu kan. Dia kira-kira sampai dalam posisi si informan itu kemana malam itu, dia ikut di situ. Oh iya. Sampai suatu ketika dia ditinggal di lokasi karena ketiduran atau kenapa gitu. Jadi ditinggal sama si informannya. Iya. Jadi informannya pulang, dia masih di situ, belum pulang. Iya. Sementara dia belum terlalu familiar dengan lokasi itu ya. Terpaksa ya harus yang ada di situ nganter lagi ke posko kita. Nah ini yang kayak gini-gini memang itu dia kudapan. Itu data-data sampingan. Betul. Yang tidak muncul di laporan penelitiannya, tapi membuat kita apa ya? Ya ini warna-warninya dunia penelitian ini membuat kita manusia biasa gitu. Nggak selalu berpikir kayak Mas Faiz misalnya, sangat intelektual, sangat apa tuh? Jadi luhur gitu ya. Jadi peneliti itu punya. Padahal di sana utang sama informan juga. Peneliti itu punya sisi kehidupan yang nggak selalu sedih gitu Mas ya. Nggak selalu sedih. Nggak sedih. Jadi ada yang begitulah tadi. Nah, di edisi mendatang nih Sobat Riset, kita akan undang banyak peneliti yang lain. Peneliti yang dari dosen kita sendiri, rekan-rekan dosen di kampus yang paling bergengsi di dunia akhirat ini di Indonesia, maupun dari rekan-rekan kita yang ada di luar sana, di kampus atau di lembaga penelitian yang lain. Kita akan korek, kita akan bongkar ceritanya. Kalau laporan penelitiannya bisa dibaca di karya-karya mereka, perlu dicari sendiri ya. Tapi apa yang ada di balik itu hanya ada di sini, hanya ada di kudapan. Kisah-kisah nggak laku di balik penelitian. Oke Mas Faiz, mungkin untuk sementara kita sampai di sini dulu ya. Nanti kisah kita habis, kita nggak bisa cerita lagi ke orang-orang. Oke. Ya, Mas Faiz ada yang mau disampaikan dulu? Saya pikir cukup ya. Oke. Nah ini semakin kita tahu Mas Faiz, semakin kita mendalami arena penelitian itu, sebetulnya kita sadar semakin banyak yang kita nggak tahu. Betul. Kita kayak apa? Sebetulnya makin lama kalau makin teliti itu makin bodoh. Iya, makin bodoh. Mungkin nggak tahu. Iya. Makin nggak tahu. Nah mungkin itu juga ini loh. Kata Imam Syafi'i. Siap. Kata Imam Syafi'i itu begitu. Saya Arabnya lupa. Oh iya siap. Sampai Arabnya lupa. Kira-kira bilangnya begitu. Semakin bertambah ilmuku, semakin saya tahu bahwa saya ini bertambah kebodohannya. Nah ini jadi kalau Sohib Riset nanti merasa makin bodoh, itu tanda-tanda makin penelitiannya makin mendalam. Oh iya siap. Kira-kira ini. Iya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi di episode mendatang bersama dengan tamu-tamu kita yang akan luar biasa dengan kisah-kisah yang menarik. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Faiz Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.